Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Menginjak hari 109 kasus pembunuhan almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Akhirnya semua mulai terbongkar satu persatu, mulai dari nasi goreng serabi yayasan dan lain-lain, yang terbaru hari ini diduga adanya saksi bayaran dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mungkinkah ada? Mari kita simak video terlengkapnya. Sebelumnya hari ini, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, yakni pemeriksaan terhadap Muhammad Ramdhanu alias Danu di Mapolda Jabar pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Lamanya kasus Subang, apakah ada keterlibatan penonton sehingga berhasil membuat film-film Subang bisa berlarut-larut sampai melewati 109 hari peristiwa tragis dengan korban almarhumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel Subang. Munculnya dugaan serangan atau saksi palsu dalam pembunuhan Subang, hal tersebut disampaikan Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand, yang tentu saja itu hanyalah segmen analisa. Hal tersebut ditayangkan Anjas pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2021. Alasan yang diduga karena adanya bayaran dalam kejadian pembunuhan Subang, salah satunya adalah total 55 saksi. Menurut Anjas, logika semakin banyak saksi akan semakin mudah untuk mengerucutkan tersangka kepada saksi-saksi tertentu. Namun, yang terjadi dalam kasus pembunuhan Subang, logika itu tidak terjadi. Mengapa waktu penyidik belum juga mengumumkan tersangkanya, ujar Anjas. Mungkinkah ada saksi bayaran dalam pengungkapan pembunuhan Subang, YouTube Anjas di Thailand. Alasan lainnya adalah penanganan kasus pembunuhan Subang pada akhirnya diambil alih Polda Jabar, meski sebelumnya dalam penanganan oleh Polres Subang sudah dibackup oleh Polda Jabar dan Mabes Polri. Saat dibackup Polda dan Mabes Polri, selain ada otopsi ulang kemudian banyak lagi temuan-temuan dan data supporting lainnya, tetapi Polda Jabar belum mengumumkan juga. Ada apa? Ujar Anjas. Ada berbagai kemungkinan menurut Anjas, yang membuat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangka kasus pembunuhan Subang. Salah satu kemungkinan, di lapangan terutama saksi-saksi yang muncul di media massa dari total 55 saksi tidak semua saksi kredibel. Menurut Anjas, bisa saja ada saksi-saksi yang diciptakan atau dibayar oleh seseorang untuk melakukan framing-framing tertentu. Itulah yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Subang berjalan cukup lama. Misal, hasil otopsi dan temuan jejak sudah mengarah kepada saksi-saksi tertentu, tetapi ternyata pada saat diperiksa kemudian ada saksi lainnya yang menyatakan dia saat kejadian ada bersamanya, tuturnya. Hal itulah yang membuat tim penyidik harus melakukan cross-check untuk membuktikan kebenaran saksi tersebut. Itu baru dari satu saksi dan satu hal saja, apa kabar kalau ada 10 saksi seperti itu, tutur Anjas. Kalau satu saksi saja butuh waktu cross-check 50 jam, 100 jam, sehingga butuh waktu banyak untuk melakukan cross-check kepada lebih banyak saksi lagi, ujarnya. Mungkinkah ada saksi bayaran dalam pengungkapan pembunuhan Subang, YouTube Anjas di Thailand? Sehingga, menurut Anjas, pantas saja sebelumnya Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R. Caniago pernah mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Subang itu tidaklah sulit, tetapi membutuhkan waktu. Lalu dari 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang, manakah saksi-saksi yang kredibel? Menurut Anjas, saksi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi adalah saksi-saksi yang tidak punya hubungan pribadi atau kepentingan dengan korban dan saksi-saksi. Kalau saksi-saksi masih berhubungan dengan korban, personal interest itu yang memungkinkan tingkat kredibilitasnya tidak begitu tinggi. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.